Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temuduga saya. Di mana temuduga ini adalah untuk tugasan individu saya untuk subjek SCCAJ 2043 Komunikasi Budaya. Okay, kita akan berbual secara santai saja ya, saudara. Baiklah, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Razia Nidawati binti Syidik, nombor matrik 282682. Base UUM Kampus Sibu untuk semester yang ke-9. Okay. Berasal daripada Mekah. Okay, jadi saya ingin berkenalan dengan lebih lanjut dengan saudara. Okay. Bolehkah saudara kenalkan sedikit sebanyak mengenai diri, nama, asal usul dan apa yang yang dibuat di Mekah pada masa sekarang? Okey, nama saya Niko Ramadan Adi Nugroho. Disingkat Niko Ramadan saja, atau Niko aja, panggil Niko. Usia saya 41 sekarang tahun ini. Asal saya orang Jawa, Jawa Tengah, Yogyakarta. Yogyakarta. Kalau ikut dari bapak saya orang Jogja. Kalau ibu saya dia di sebelahnya Jogja, jadi boleh sebut saya orang Jogja. Orang Jogja juga lah. Ya, Jogja itu adalah daerah istimewa kalau di Indonesia. Kami sebutnya kalau di sini sama dengan wilayah persekutuan. Ya, BPT. Ya, kalau sana daerah istimewa. Daerah istimewa. Ya. Oke, yang membuat saya datang ke Mekah adalah pernikahan normal. Pernikahan. Okey, baiklah. Apa yang membuat tertariknya di Mekah ini? Yang tertarik, not spesifik tertarik sebab mentua pensiun. Ya. Dulunya mereka tinggal di KL. Saya pun juga dulu kerja di KL juga. Lalu setelah itu mereka pensiun dan kita pun pindah ke Jakarta. Sempat kita di KL saja setelah mereka pensiun. Tapi habis itu kita pindah ke Jakarta, and then kita pindah ke sini disebabkan mentua buka cafe dengan timnya Indonesia. Indonesia. Ya, jadi bawa dari Jogja ke sini. Sebagian dari bahan masakan pun dari sana juga, ada batik atau pernik-pernik kecil ya. Dibuat dari Jogja ke sini. Jadi ada nuansa budaya yang original dari Jawa. Gitu ya. Dan juga masakannya pun juga dari Jawa. Iya, ke Malaysia. Iya, kita bawa ke sini juga. Bahkan ada beberapa kesempatan saya masak sendiri juga. Gitu. Boleh tahan lah untuk bahagian masakan ni. Rendang, hanya cuma boleh masak rendang aja. Rendang saja. Ya, rendang ala Minang. Rendang Minang. Ya, mungkin rendang Minang dengan rendang Malaysia ada berbeza kan? Memang lain. Memang lain. Ya. Mungkin itu merupakan salah satu perbezaan di antara dari segi masakan. Selain daripada masakan, apa juga yang ada bezanya di antara dua budaya ini? Cukup banyak. Dua budaya terutama kalau dari saya itu ejaan. Kalau kami ejaan Eropa, di sana phonetic spelling. Jadi kita ejaan itu berdasarkan bunyi. Kalau di sini kan bahasa Inggris ya. Ejaan Inggris. Maksudnya kalau di tempat kami ejaan itu dari Eropa. Jadi lain ejaannya. Pertama itu jadi dengan ejaan yang berlainan itu menyebabkan bunyinya pun juga lain juga. Jadi sebutannya akan menjadi lain juga. Ya, sebenarnya akan menjadi lain juga. Pertama dari segi ejaan, bahasa kurang lebih bahasa pun lain juga. Ya, bahasa pun lain juga. Adakah bahasa Malaysia ni sukar untuk difahami ataupun orang Malaysia suka memahami bahasa? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai bahasa itu panjang sebetulnya, karena sebetulnya bahasa Indonesia adalah base-nya adalah bahasa Melayu. Melayu dari Johor Riau, tapi disebutkan oleh kami ini dari Belanda. Jadi banyak sekali kata pinjam, borrowing words dari Belanda.
Dan kita tahu Belanda dengan Inggris kan lain. Ya, betul. Jadi ada banyak sekali banyak kata yang berlainan. Sudah begitu kita juga dominate oleh orang Jawa. Okay. Jadi boleh saya sebut adalah bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang diucapkan oleh orang Jawa. Jadi ada banyak bahasa yang seperti misalnya bisa, saya, Ya. tempel. Nah, itu adalah bahasa Jawa yang dijadikan bahasa Melayu. Oke. Ya, itu adalah bahasa Jawa actually sebetulnya. Okey, selain perbezaan mesti ada persamaan di antara budaya Malaysia dengan budaya Indonesia. Ya, persamaannya adalah kita suka gotong royong, kita suka bantu membantu, kita bukan individualis. Ya, mengeratkan silaturahim lah. Ya, menurut silaturahim dan Ya, lebih lagi betul. karena kita sama-sama Islam. Ya. Gitu. Banyak yang sama lah sebetulnya. Ya, sama. Ya. Sepanjang telah masuk ke Malaysia, apa lagi cabaran-cabaran selain mungkin dari immigration tu memang confirm itu adalah tajuk yang memang semua warga asing akan menjadi masalah untuk immigration. Selain daripada cabaran dari segi immigration, apa juga cabaran lain masuk ke Malaysia? Cabaran Indonesia ke Malaysia itu lebih gampang daripada Malaysia ke Indonesia. Iya, kalau dari segi immigration Malaysia lebih Malaysian government simple. I can say. Indonesia murah dan lebih simple. Malaysia lebih simple. Ya, lagi murah dan simple. Dari berbanding kalau Kalau di kita nak Indonesia, masuk Indonesia. Ya, di Indonesia itu immigrationnya very complicated. Okay. Karena kami ada region, ada banyak sekali yang harus dibuat. Jadi Malaysia lebih simple, prosedur lebih simple. Jadi kalau saya tinggal di kampung saya di Jogja, itu dia lain lagi immigrationnya. Karena saya banyak tinggal di Jakarta, kami dulu banyak tinggal di Jakarta, dan Jakarta pun juga spesifik Jakarta Selatan. Ya. Jadi immigrationnya pun harus di Jakarta Selatan. Walaupun Jakarta, kita tidak boleh pergi ke Jakarta Tengah atau Jakarta Utara. Tidak boleh. Maksudnya macam kalau Malaysia ni immigrationnya cuma satu immigration tu pada satu immigration. Di Malaysia hanya Semenanjung atau Sarawak saja. Kalau di Indonesia dia mengikut tempat-tempat. Regency. Regency. Ya. Okey. Ya. Maksudnya itu menjadi kesukaran lah. Ya. Bukan, Mas ke sini ya lebih gampang. Lebih senang. Jadi nothing much to complain. Ya. Ke sini lebih senang lah. Ya. Kesini lebih senang. Walaupun sebetulnya karena saya sering ulang-alik antara Semenanjung dengan Sarawak. Ya. Harus pakai paspor kan? Ya, betul. Hasil cop. Jadi Ya. paspor saya penuh. Penuh sudah. Ya. Full. Full. Okey. So, Alah, sekarang yang lain selain immigration, apa lagi ya? Mungkin di sini di Sarawak tidak ada public transport. Ya, betul. Itu yang Kurangnya jadi public transport. sana kemari harus pakai Grab atau Maxim. Ya, betul. Itu saja, lebih kepada itu. Tapi kalau hidup saya rasa oke lah. Sini lebih nyaman lagi daripada Indonesia lah. Ada nyamannya, ada tidaknya, tapi I can adapt myself. Fair. Fair. Okay, fair. Ya. Baiklah, seterusnya bagaimana kalinya kita kalau masuk ke sesuatu negara kita akan mengalami culture shock. Bagaimana cara untuk saudara Niko untuk menghadapi Culture shock. culture shock? Culture shock. What's the language? Bahasa, awalnya bahasa karena sebenarnya dulu di awal menikah Ya. ada banyak sekali kesalahpahaman karena sebenarnya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu lebih the widening the differential gapnya lebih besar daripada bahasa Inggris dengan bahasa Amerika. Okay. Jadi pertama bahasa, Bahasa. ya culture shocknya bahasa. Kayak if people say Indon gitu. Ya kalau di kami Kan culture shock for you but not for us. ya sebutan Indon itu kalau di tempat kami kurang sedap didengar. Ya, dan itu bagi telinga kami itu tidak bagus.
Tapi bagi orang sini itu biasa saja. Biasa saja. Ya. Ya. We doesn't mean to Ya, ya. Tidak bermaksud untuk Untuk tidak menghina. sopan, menghina. Ya, Cuma ya. dia mungkin singkatan. Ya. Kebanyakan orang sini Tapi dia lebih singkatannya salah. singkatan. Ya, ya. Tapi bagi bahasa untuk Indonesia, dia macam tidak sedap untuk Ya, mendengar. ya. that's the culture shock. Ya, itu culture shock. Culture shock. Ya. Itu lebaran, kayak lebaran kan beda Lebaran? kan, beda. Beda atau tidak di sini? Kalau kita kan selalu ada Aidilfitri dan Aidilfitri. Kita ada hari raya dengan hari di sini raya kan korban. 1 bulan. Kalau kat sana Indonesia Hampir sama. hampir sama. Kalau Syawalnya sambutan 1 bulan ataupun macam mana? Our celebration over here in Malaysia itu Lebih panjang. Kalau di sana kita berapa hari aja? Berapa hari saja ya? Ya, berapa hari aja? 2-3 hari cukup. Okay. Kalau Di sini 1 bulan. 1 bulan, ya. Open house. Ya, terutamanya Sarawak lah. Kalau Semenanjung 1 minggu tu sudah cukup. Tapi Sarawak selagi belum habis Syawal, Ya. malam penutup Syawal tu masih ada lagi yang berkunjung dekat rumah. Ya. Okey, seterusnya Gitu. ya. Pun dah memberitahu cara komunikasi agak suka. Jadi macam mana kita nak sesuaikan satu perkara budaya untuk diperkenalkan kat sini. Macam sekarang isteri buka kafe. Okey, ya. Okey, bagaimana saudara Niko nak memperkenalkan budaya yang daripada Jawa, daripada Jogja untuk kepada masyarakat yang berada dekat sini? Pertama makanan ya. Makanan. Ya, makanan. Kalau makan kami itu lebih pedas. Ya, betul. Ya, makanan kami lebih pedas, kami lebih suka. Semuanya pakai cili yang banyak. Cili. Ya. Jadi cara saya bagaimana? Makanan itu. introducing the food. Saya kalau di sini saya banyak explain. Kalau dulu habis dia COVID kan kita sempat diserbu orang, Ya. jadi saya mau lakukan banyak direct selling. Saya bilang di sana kalau makanan itu base-nya adalah chili dengan kacang. Cili dengan kacang. Ya. Okey. Semua gravy-nya adalah chili dan kacang. Dan juga gula melaka kalau di sana. Kalau di Oh, ya. mesti ada gula melaka jugalah. Ya, jadi chili, kacang dan gula Gula melaka. melaka. Ya, itu. Jadi saya banyak melakukan direct selling ke orang-orang mengenai makanan. Dari itu ya. Bersosialisasi. Ya, socializing. Sosialisasi. Sebab kebanyakannya kalau dekat sini orang kurang makan pedas. Nah, itu dia. Itu yang kita nak perkenalkan satu budaya Ah, kepada mereka tu memang mungkin orang takut untuk merasa takut Ya, ya. kepedasan. Ya. Okey. Selain itu yang budaya dari Keren, Jawa keren. yang akan dibawa ke sini. Bagaimana dengan budaya yang ada di Malaysia yang ingin dibawa ke sana? Oh, saya banyak sekali menjelaskan ke kawan-kawan saya di sana bahwa kalau di sini ini, terutama di Mekah ya, itu kita banyak makan sagu, Oh umai, ya, linut. sagu ya. Pandai makan umai, linut? Pandai. Oh, pandai sudah. Ya. Jadi saya banyak bilang ke mereka ya, di sini makannya sagu dan sagu itu bagus untuk perut. Sudah gitu yang kedua orang sini. Jadi kalau saya bicara mengenai budaya orang sini yang patut untuk dibawa ke sana, jadi orang Malaysia itu sangat punctual. Jadi saya hidup di Semenanjung, itu tidak sekalipun saya menjumpai orang Malaysia yang delay kalau kita akan ada meeting atau apa. Ya. Ya, very punctual. Gitu. Dan orang Indonesia itu kebalikan, mereka tidak punctual. Ya, Indonesia tidak punctual. tidak punctual. Majoritinya lah. Majority. Kalau dia bilang saya akan datang pukul 10, Ha? mungkin mereka akan datang pukul 11. Oh, okey. Gitu. Kita terpaksa tunggu sejam lagi. Ya. Maksudnya kalau nak datang untuk berjumpa dengan orang Indonesia, kalau dia janji pukul 10, janganlah datang Baik kita pukul 10. bilang pukul 9. Oh, Ya. baru jadi kita akan pukul Ya. 10. Ya. Okey. Gitu. Jadi Kalau bisa besok, kenapa nggak besok jadi kalau ada mentality di sana. aduh Kalau kita boleh buat susah, kenapa kita buat dia lebih mudah? Oh,
biar lebih buat susah daripada buat mudah. Ya. Sedangkan kita punya mentaliti tu ada benda yang senang, kenapa nak susahkan diri? Ya. Betul kan? Maksudnya di sana kita akan jadi terbalik lah untuk Ya, mentaliti di sana. Okey. Pernah bekerja di Malaysia? Sini. Di Malaysia pernah bekerja. Ya. Cara budaya bekerja di Malaysia dengan Indonesia boleh terangkan secara sedikit? Bekerja. Cara Spesifik bekerja. 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 Okey, kalau Dari ini- segi komunikasi, meeting ke dengan macam mana dengan hubungan dengan kolik apa semua? Kalau bekerja di sini, orang sini they are very textbook. They stick to the job description. Mereka tidak mau buat yang lain. Tapi kalau orang Indonesia itu apapun dia buat, itu perbedaannya. Ya. Jadi ada plus minus ya. Kalau di Malaysia, orang Malaysia very punctual. Tapi kalau mengenai kerja, Ya. mereka very job description. Ya, kalau itu kerja saya tidak akan bekerja Ya. macam itu. Ya. Okey. Kalau di Indonesia, walaupun kerja kawan, dia akan membantu sekali. Ya, Dia boleh bantu sekali dia akan buat semuanya. buat semuanya. Ya. Tapi- Tidak berkira. Tapi di Indonesia, kebanyakannya apabila saya ada berkawan dengan seorang gadis Indonesia, hari itu dia beritahu kenapa ya orang di Malaysia kalau balik pukul 5, balik juga pukul 5. Kenapa orang di Indonesia selalunya akan ada lembur, dia bilang. Overtime. Overtime, ya. Bahasa Jawa. Kenapa dia mesti ada overtime? Adakah setiap hari perlu ada overtime ataupun kalau di Malaysia kalau ada keperluan baru kita overtime. Kalau tiada keperluan kita tidak akan overtime. Iya, sebab kami memandang kerjaan itu adalah kehidupan. Karena bos kami biasanya di sana itu kita tidak strict. Jadi kalau kamu kerja kamu boleh buat apa aja asalkan selesai. Kamu harus tanggung jawab. Gitu. Tapi kalau kita minta kamu untuk bekerja, you have to be ready. You have to get yourself prepare for it. Gitu. Kalau di Malaysia kita diberi waktu 8 to 5. Ya, Itu harus buat semua. ya betul. 8 to 5 mesti habis 8 to 5. Ya, kalau di Indonesia 8 to 5 itu hanya sekedar norm aja. Kadang-kadang pukul 9 malam ada bos telepon, tolong balas email. Nah, Maksudnya mesti balas juga. oke lah saya buka sebentar laptop. Nah, Oke. gitu. Nah, itu boleh jadi itu adalah hal yang negatif. Ya. Ya ada plus minusnya ya. Kalau di sana memang begitu, work ethicnya begitu. Dan kita biasa untuk bertanggung jawab bila saja, gitu. Bila mana dan Bila masa saja bila masa diperlukan. saja, ya. Ya. Okey, baiklah. Setakat ini saja. Terima kasih Saudara Niko sebab sudi untuk diinterview untuk Ya, sesi ya, sama-sama. tugasan saya pada hari ini. Ya. Okey, diharap segala urusan mendatang nanti dipermudahkan Ya. dan berjaya dalam bidang apa jua yang Sama-sama. ingin dicuburi. Ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.